Kembali di Breaking News TV One, pemirsa, bagaimana kondisi di gerbang tol Cikampek Utama? Kita akan bergabung dengan reporter TV One Diva Nurhak yang sudah berada di gerbang tol Cikampek Utama. Selamat pagi Diva, bagaimana kondisi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama? Selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa TV One. Situasi terkini pagi hari ini di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah terpantau mulai dipadati oleh para pemudik yang akan kembali ke wilayah Jakarta atau sekitarnya. Di mana di tempat saya mengabarkan saat ini di gerbang tol Cikampek Utama ini sudah diberlakukan sistem one way dari kilometer 414 atau gerbang tol Kalikangkung hingga ke kilometer 72 atau gerbang tol Cikampek Utama, di mana sistem one way ini diberlakukan dari hari kemarin pada tanggal 13 April 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Adapun pemberlakuan sistem one way ini berdasarkan pantauan dari indikator volume kendaraan yang dihitung dari traffic counting di sepanjang jalan tol kilometer 414 hingga kilometer 190 jalan tol Palikanci. Dan oleh karena itu diberlakukannya sistem rekayasa lalu lintas berupa one way. Dan bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, saat ini di gerbang tol Cikampek Utama ini telah terjadi kepadatan atau lonjakan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama yang menyebabkan dari pantauan kami ini menyebabkan antrian yang cukup panjang. Melihat antrian yang cukup panjang ini, pihak Jasa Marga saat ini telah membuka gardu tol sebanyak 12 gardu tol dan juga 8 gardu tol satelit, sehingga ini diharapkan dapat mengurai kepadatan atau antrian yang panjang di pintu tol gardu Cikampek Utama. Dan kemudian dari pantauan kami ini untuk sistem rekayasa lalu lintas one way, maka pengguna jalan dari arah Jakarta menuju Cikampek ini dialihkan ke pintu keluar tol Jakarta Cikampek untuk nantinya dilanjutkan ke Jalan Pantura. Dan untuk dari arah Jakarta menuju Bandung ini masih berlaku normal. Dan untuk pantauan ruas jalan tol Jakarta Cikampek ini dari arah pintu gerbang tol Cikampek menuju Jakarta ini terpantau ramai lancar, dan juga saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari kilometer 72 hingga ke kilometer 47, yang mana memang di beberapa titik ini terjadi beberapa kepadatan atau perlambatan, yakni di titik-titik seperti di kilometer 62, yang mana titik 62 ini merupakan titik pertemuan antara kendaraan yang melaju dari tol gerbang tol Kalihurip atau dari arah Bandung menuju Jakarta, dan kemudian di titik selanjutnya ini ada di titik kilometer 47, yang mana titik ini merupakan titik perpisahan kendaraan yang akan memasuki jalur tol MBZ dengan kendaraan yang akan melaju di lajur Japek jalur bawah. Oleh karena itu, pemirsa, pihak kepolisian dan juga pihak Jasa Marga ini menghimbau kepada para pengguna jalan baik di jalur one way maupun di jalan kontraflow ini agar selalu berhati-hati, tetap menjaga kecepatan di lajur tersebut, dan juga dilarang berpindah jalur secara dadakan dan juga dilarang menerobos pembatas yang telah ditetapkan. Kemudian juga sepanjang jalur one way ataupun kontraflow ini untuk rest area tetap diberlakukan beroperasional normal, di mana apabila pemirsa ini mengalami kelelahan atau mengantuk agar dihimbau untuk melakukan istirahat sejenak di rest area terdekat. Sementara demikian, Andi Kumala, kembali ke Anda di studio. Jika melihat kepadatan kendaraan pada pagi hari ini, jika Anda membandingkan dengan hari kemarin, apakah sudah terjadi peningkatan volume kendaraan dibandingkan dengan hari kemarin atau sebaliknya pada jam yang sama?
Ya, baik Andi Kumala dan juga pemirsa, dari pantauan kami sejak 2 hari kemarin ini sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Yang mana pada 2 hari kemarin ini tercatat kendaraan yang masuk ke gardu tol Cikampek Utama ini ada sekitar di angka 19.000 kendaraan, dan di hari kemarin ini melonjak naik hingga 20.000 kendaraan, dan saat ini pagi hari ini tercatat sudah ada 2.000 kendaraan yang masuk ke dalam gardu tol Cikampek Utama. Dan ini diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu, di mana memang hari ini merupakan akhir pekan, yang mana pihak para pemudik ini akan memilih untuk melakukan perjalanan arus balik di hari-hari seperti akhir pekan ini. Sementara demikian, Andi. Ya, Diva, 1 jam yang lalu informasi yang kita terima bahwa antrian kendaraan di gerbang tol Cikatama ini mencapai 3 km. Apakah pada pagi hari ini antrian kendaraan tersebut semakin panjang atau justru sudah berkurang, Diva? Ya, Andi Kumala dan juga pemirsa, dari pantauan kami di gerbang tol Cikampek Utama sendiri, ini memang sempat terjadi kepadatan di pintu tol gerbang tol Cikampek Utama, yang mana dari pantauan kami juga tadi memang kepadatan ini sudah berlangsung dari 3 km dari gerbang tol Cikampek. Namun hingga saat ini masih terus dilakukan proses perbantuan dari pihak Jasa Marga untuk mengatasi antrian panjang yang berupa mana pemudik. Tadi kami melihat bahwa beberapa pemudik ada yang kekurangan saldo dan juga masalah lainnya, sehingga ini yang menyebabkan antrian yang cukup panjang di gerbang tol Cikampek Utama. Namun kami akan terus memantau bagaimana antrian di gerbang tol Cikampek Utama ini hingga siang hari nanti. Kumala. Ya, Diva, tadi saya juga melihat di layar kaca bahwa polisi merapatkan traffic cone di sekitar gerbang tol Cikatama. Apakah letaknya tepat di sekitar gerbang tol atau di area kontraflow yang akan diberlakukan? Ya, baik Andi Kumala dan juga pemirsa, untuk kon-kon yang diletakkan oleh pihak kepolisian ini untuk dari arah Jakarta menuju Cikampek ini memang dilakukan penempatan kon-kon untuk mengantisipasi lajur dari kilometer 414 hingga ke kilometer Cikampek Utama, yang mana memang ini ditujukan untuk memisahkan jalur yang dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa yang dialihkan ke pintu keluar gerbang tol Cikampek, sehingga ini di beberapa jalur ini diberlakukan kon-kon orange untuk menghindari adanya kecelakaan atau hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Diva, kemarin juga sempat banyak kendaraan yang beristirahat di bahu jalan dan itu bisa menimbulkan kepadatan atau kemacetan. Apakah pada pagi hari ini sudah tidak ada kendaraan yang berhenti sembarangan di bahu jalan? Ya, baik Andi Kumala, dari pantauan kami untuk pemudik yang melakukan istirahat di bahu jalan ini sampai pagi hari ini belum terlihat adanya kendaraan yang beristirahat di bahu jalan, karena memang pihak Jasa Marga dan juga kepolisian ini menghimbau kepada para pemudik agar tidak beristirahat di bahu jalan, mengingat ini dapat membahayakan diri sendiri dan juga pengendara lainnya, dan juga dapat menyebabkan perlambatan, kepadatan serta kemacetan yang akan ditimbulkan dari berhenti di bahu jalan. Untuk para pengendara atau pemudik yang memang kelelahan ini bisa langsung beristirahat di rest area terdekat, yang mana memang rest area dari jalur one way maupun jalur normal ini tetap beroperasi secara normal, tidak ada penutupan rest area dan lain sebagainya. Begitu Andi Kumala. Baik, terima kasih Diva Ulhak, laporan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali, kita akan terus mengupdate bagaimana kondisi terkini dari sana hari ini. Terima kasih Diva.
Dan pemirsa, Breaking News TV One, pantauan arus balik Lebaran masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.